철이 씨, 예? 예? 소스는 갈릭으로 주세요. 아씨. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Marry You yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Saking penasarannya, Gi-jun dan juga Oh In-na mendekat untuk melihat Chul-hui dan juga Jung Hana. Tapi karena ada petugas kebersihan lewat, mereka kehilangan Hana dan juga Chul-hui. Nah, by the way, di sini Hana sama Chul-hui itu mencoba untuk mencocokkan kriteria mereka, mencocokkan kesukaan mereka. Tapi ternyata mereka itu selalu bertolak belakang. Salah satunya, Hana suka udara yang hangat, sedangkan Chul-hui suka udara yang dingin. Dan banyak hal, pokoknya setiap mereka mencocokkan, mereka itu seleranya berbeda, selalu bertolak belakang. Dan sebenarnya di sini Chul-hui itu udah grogi banget di samping Hana, bahkan wajahnya itu sudah sempat memerah karena dia nggak bisa lagi ngejawab pertanyaan Hana. 철이 씨, 예? 예? Karena udah nggak bisa mengendalikan perasaannya, dia bilang sama Hana harus pergi kursus nyanyi aja biar mereka sampai di situ saja hari itu karena dia mau pulang karena ada urusan. Tapi sebelum pulang sempet-sempetnya dia ngebenerin tali sepatunya Hana yang bahkan Hana sendiri tuh nggak sadar bahwa tali sepatunya itu sempat lepas. Terus ya udah dia pergi ninggalin Hana gitu aja. 슈퍼 슈프림 피자요. 도우는 최대한 얇게 해주세요. 파슬리 빼. Di sisi lain, Gi-jun dan juga Oh In-na memutuskan untuk makan dulu di sana karena mereka harus ngehil hati mereka. Karena mereka berdua ini benar-benar kayak patah hati banget melihat kebersamaan Chul-hui dan juga Jung Hana. Jadi ya, mereka itu masih berusaha untuk tidak percaya apa yang barusan mereka lihat. Tapi apalah daya, itulah fakta di lapangan. Nah, sementara itu kan Chul-hui sampai di rumahnya dengan kondisi yang seperti ini, mukanya masih merah banget dan membuat si kembar khawatir dengan keadaan paman mereka. Terus mereka nanya apakah perlu ke dokter. Chul-hui bilang kayaknya dokter pun gak bisa nanganin keadaannya. Jantungnya Chul-hui gak bisa berhenti berdebar, selalu duk-duk ser. Keesokan paginya, Hana terlambat ke kantor saking dia ngebayangin Chul-hui. Terus dia ngabarin sama teman-temannya untuk mengamankan lokasi agar dia nggak ketahuan kalau misalkan terlambat kerja sama Choi Gi-jun. Ya sudah, rekan-rekannya mau diajak kerjasama dan mereka pun membuat seakan-akan Hana itu udah datang dari tadi. Dan untung aja semuanya berjalan dengan lancar karena kebetulan Gi-jun itu fokus bekerja, bahkan dia juga sempat ngantuk. Jadinya ketika dia bangun dan melihat ke tempatnya Hana, Hana sudah ada di tempat dan semuanya aman, terkendali. Terus kan Wei Young-eun penasaran dengan tipe idealnya Chul-hui. Jadi dia itu kan melihat Chul-hui hari itu kayak diem aja. Jadi dia penasaran bagaimana tipe idaman Chul-hui. Dan dia juga penasaran siapa sih cewek yang disukain Chul-hui. Karena kan dia nggak jadi sama Oh In-na. Chul-hui bilang ya agak sulit sih karena mereka itu mempunyai kesamaan yang hampir nggak ada. Semuanya berbeda gitu. Jadi dia bingung dengan perbedaan yang segitu banyak, apakah dia bisa bersatu ataupun tidak. 준우 이여름 커플이 저희 결사팀의 첫 번째 결혼 성사 케이스가 될 수도 있겠네요. Sementara itu di kantornya Hana, Gi-jun menyampaikan bahwa sekarang mereka sudah memiliki pasangan yang sebentar lagi bakal menikah dan itu pertama kalinya. Jadi Gi-jun meminta Hana untuk menangani kasus ini, sedangkan untuk Bong Chul-hui biar dia yang megang karena dia nggak mau kalau misalkan Hana terus-terusan bersama dengan Bong Chul-hui. Walaupun Hana nggak terima, tapi itu sudah keputusan Gi-jun sebagai pimpinan mereka. Jadi Hana nggak bisa menolak permintaan tersebut. Lalu dia pergilah ke tempat temannya. Dan pas Hana baru datang, kelihatan banget Chul-hui itu langsung salbrut banget. Dan Hana langsung cerita sama mereka bahwa dia tuh kesel banget karena ya Gi-jun memutuskan bahwa dia mengurus pernikahan orang lain. Sedangkan untuk Chul-hui yang mengurusnya untuk sementara ini adalah Choi Gi-jun. Jadi dia minta maaf kepada Bong Chul-hui. 있는 것도 아니고 왜 그런데요? 응? 아니 뭐 그 하나. Mendengar hal itu, Chul-hui sempat marah, cuma ya dia mencoba untuk mengendalikan perasaannya biar nggak ketahuan kalau dia itu lagi emosi. Nah, karena sebenarnya kemarin itu dia sempat ngelihat Gi-jun dan juga Oh In-na ngikutin dia dan dia paham maksud dari Choi Gi-jun melakukan itu kepada Hana. Jadi dia yang mengurus untuk
perjodohannya Bong Chul-hui. Terus Kanwee, Oh Ina bertemu dengan Pak Yang. Jadi di sini tujuan Pak Yang itu bertemu Oh Ina, dia takut kalau misalkan karena perjodohan Ina itu gagal sama Chul-hui, dia takut kalau misalkan sponsor dari Ina itu dibatalkan. Tapi Ina bilang dia tetap bakal memberikan sponsor, bahkan dia tambah untuk memberikan produk-produk perabot rumah tangga untuk calon pengantin mereka, tapi dengan beberapa syarat. Tentunya ya harus diposting lah kebaikan-kebaikan yang dibuat dengan Oh Ina untuk meningkatkan citra perusahaannya juga. 아니에요. Dan akhirnya calon pengantin yang bakal mereka nikahkan itu hadir dan berkonsultasi dengan Jung Hana. Tapi mereka itu kayak asik sendiri main handphone, sampai-sampai ngebuat Hana itu kayak hampir emosi, tapi dia harus menahan diri. Dan mereka bilang mereka emang sibuk banget dan mereka yakin setelah mereka menikah nantinya mereka bakal bisa untuk memberikan waktu satu sama lain. Dan mereka juga meminta Hana untuk membantu mereka agar bisa memilihkan tempat, terus perabot-perabot dan segala macamnya lah tentang pernikahan mereka, dari undangan-undangan juga. Ya sudah, Hana bilang oke lah, dia juga dulu pernah bekerja di biro jodoh, jadi dia bantuin mereka. Jung Hana sampai lembur sampai malam di kantor untuk mengerjakan proyek tersebut, dan keesokan paginya dia serahkan laporannya kepada Choi Gi-jun, dan Gi-jun pun langsung menyetujui hal itu. Dan Pak Yang bilang untuk urusan perabotan dia sudah urus dengan Oh Ina karena Ina mau mensponsorin hal tersebut. Jadi di sini Hana udah ngerasa cukup terbantu dengan Pak Yang. Nah setelah itu dia izin sama Choi Gi-jun karena dia harus bekerja di luar sejenak. 자가 있을까요? 하객은 200명에 맞춰주시면 됩니다. Jadi Hana pergi untuk mencari tempat ataupun lokasi pernikahan untuk calon pengantin mereka. Dia juga memberikan jumlah tamunya dan dikira sama orang di situ bahwa Hana lah yang mau menikah, tapi dia bilang enggak, dia hanya membantu menguruskannya saja. Terus dia kabarin lah pengantin tersebut dan mereka pun suka dengan hal yang ditawarkan sama Hana. Di sisi lain, Bong Chul-hui mampir ke sebuah toko furniture untuk membeli kasur dan juga bantal untuk keponakan-keponakannya. Karena mereka tidurnya sudah kurang nyaman, jadi dia membelikan kasur dan juga bantal yang baru. Terus dia bilang sama pemiliknya, boleh nggak kalau misalkan dia coba kasurnya dulu. Ya sudah, diizinkan dan dia langsung mencoba sambil tiduran di kasur tersebut. Dan saking nyamannya, dia nggak sadar bahwa ternyata ada Hana di sana. 여보야, Dia bermimpi bahwa Hana itu memanggil dia dengan sebutan sayang, padahal Hana cuma manggil nama dia doang. Dan karena dia kaget ada Hana di sana, sampai-sampai dia nggak sadar kepalanya mengenai keningnya Hana. Untung aja Hana tuh nggak kenapa-kenapa. Terus dia nanya apa tujuan Hana di sana. Hana menceritakan bahwa dia sedang survei untuk membantu calon pengantin mereka. Dan kalau misalkan Chul-hui lagi nggak sibuk, Hana juga meminta bantuan sama Chul-hui untuk menemani dia ke suatu tempat. Jadi mereka itu pergi untuk fitting baju pengantin. Nah di sini Hana sama Chul-hui bakal memilihkan baju pengantin pria dan juga wanita yang mungkin cocok untuk calon pengantin di kantornya Hana. Hana terlihat happy banget ketika bersama Bong Chul-hui dan akhirnya mereka menemukan bajunya, lalu mereka tawarkanlah melalui video call dengan calon pengantin dan mereka suka banget dengan baju itu. Dan karena postur tubuh mereka mirip dengan Hana dan juga Chul-hui, jadi mereka meminta Hana dan juga Chul-hui untuk memakai baju itu, apakah beneran pas ataupun tidak. Nah akhirnya Hana mencoba baju itu dan Bong Chul-hui langsung terkesima dengan kecantikan Jung Hana. Dan untuk kenang-kenangan, pemilik toko bilang sama mereka gimana kalau misalkan mereka itu diambil gambar. Seneng lah Chul-hui udah kayak pengantin beneran ya kan, padahal masih pura-pura. Nah setelah itu Hana meminta Chul-hui juga untuk menemani dia memilih rumah untuk dihuni sama calon pengantin. Nah di sini lagi dan lagi mereka berdua itu berbeda pendapat. Hana lebih suka tinggal di apartemen, sedangkan Chul-hui lebih suka di tempat rumah yang seperti ini. Lagi-lagi pokoknya pendapat mereka itu kayak bertolak belakang. Di akhir pekan Hana itu masih bekerja sedangkan Chul-hui lebih suka untuk kayak santai-santai aja. Tapi setelah itu mereka pindah lagi untuk mencari dan melihat-lihat di apartemen, dan ketika mereka mendapatkan sebuah gedung yang bernomor 101 ternyata ada orang lain yang juga mengincar gedung itu dan mereka harus cepet-cepetan.
Begitulah kira-kira perjuangan Hana dan juga Chulhui untuk mendapatkan gedung itu, sampai-sampai ya kepala bapak itu tadi rambutnya terbang ya kan. Dan Chulhui serta Hana itu sempat deg-degser karena mereka nggak sengaja berpelukan saking senangnya. Hana sama Chulhui sama-sama salbrut. 우울하냐? Sementara itu, Gijun dan juga Oh Ina ya seperti biasa mereka terus-terusan menggalau. Jadi di sini Ina itu meminta Gijun untuk menemani dia nonton karena setiap dia putus sama pacarnya dan juga patah hati, dia selalu minta Gijun untuk menemani dia nonton. Tapi kali ini Gijun bilang, enggak, tolong tahan karena dia juga sudah bosan menonton film yang itu-itu aja. Jadi ya mereka berusaha untuk melepaskan orang yang mereka cintain. Walaupun cukup berat ya, untuk sementara biar hilang dari pikiran mereka minum-minum aja. Nah terus kan akhirnya Chulhui itu mengantarkan Hana pulang karena mereka udah selesai pada hari itu, udah selesai checking-checkingnya. Dan ya di sini sebenarnya Chulhui sama Hana juga ngebahas tentang perbedaan pendapat di antara mereka. Cuma Hana bilang ya yang penting happy aja sih, perbedaan itu nanti bisa diatasin dengan sendirinya. Dan balik-balik ke rumahnya, Chulhui lagi-lagi salbrut karena Hana bilang dia itu suka banget ketika bersama Chulhui. 이러다 또 큰일 나는 거 아니야? Si kembar benar-benar ngerasa bahwa paman mereka ini kayaknya beneran sakit deh, karena lagi dan lagi pipinya selalu memerah ketika pulang ke rumah. Bahkan sebenarnya Hana itu sudah mulai memikirkan Chulhui, bagaimana hari-hari yang sudah dilalui bersama Chulhui, bagaimana dia selalu bahagia dan juga selalu tertawa dan juga nyaman ketika bersama Bong Chulhui. Dan di tempat lain, Chulhui juga ngerasa bahwa dia benar-benar jatuh cinta kepada Hana. 네. 저희 결혼식 취소하려고요. Keesokan harinya setelah semua persiapan beres, Hana tiba-tiba mendapatkan kabar tidak sedap dari calon pengantin mereka yang tiba-tiba membatalkan pernikahan mereka. Semua kaget banget dong, tim Hana itu kayak nggak percaya bahwa udah hamin berapa kok tiba-tiba mereka membatalkan pernikahan mereka. Lalu ditanya sama Hana penyebabnya, karena ternyata mereka itu juga berbeda pendapat. Jadi si cewek ini tuh kayak harus diturutin permintaannya, karena si cowok itu kan dia punya seekor anjing, dimana si cewek itu kan gak suka anjing. Jadi dia gak mau nanti setelah mereka menikah anjing itu tetap berada di sana. Namun si cowok tetap mau anjing itu tetap dia pelihara. Dan karena mereka tidak menemukan jalan tengah dari hal itu, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak jadi menikah. Dan juga beberapa perbedaan-perbedaan pendapat yang lainnya. Bahkan ketika mereka berdua itu lagi bersama, mereka tuh selalunya kayak asik sendiri gitu loh. Jadi emang udah nggak cocok lagi, dan kalau misalkan diteruskan ke pernikahan nantinya nggak bakal baik untuk mereka berdua. 이게 말이 되는 거예요? Hal itu membuat wali kota emosi dan memarahin Hana dan juga Gijun. Jadi dia kecewa sama mereka berdua karena lagi dan lagi gagal rencana dari proyek mereka. Terus Pak Wali Kota bilang sama Hana, kalau misalkan sekali lagi gagal, maka dia benar-benar tidak akan memindahkan Hana ke kantor provinsi. Pokoknya nggak ada toleransi lagi, kalau misalkan benar-benar gagal, dia beneran nggak memindahkan Hana. Nah terus ketika lagi di jalan, Hana itu tidak sengaja bertabrakan dengan pria yang memakai masker ini, dan dia adalah orang yang di ending episode 7 kemarin, orang yang membuat postingan menentang program dari perjodohan di kantornya Jung Hana. Terus kan sekretarisnya Ina memberikan postingan sama dia yang membuat dia itu kayak sakit hati banget dan juga cemburu banget ketika melihat postingan gambarnya Chulhui dan juga Hana memakai baju pengantin. Kayak mana nggak sakit hati dia ya kan? Nah terus malamnya Hana dan juga Chulhui itu bertemu. Dia cerita sama Chulhui kejadian hari ini, bahkan dia juga dimarahin sama Pak Wali Kota. Dan dia juga bilang sama Chulhui bahwa kali ini dia tetap bertekad untuk mencarikan jodoh kepada Chulhui, dan dia tidak akan diam saja. Nah terus tiba-tiba aja Chulhui memberanikan diri nih. Setelah Hana bilang kayak gini, pokoknya tenang aja, dia bakal membereskan semuanya. Lalu Chulhui megang tangannya Hana lagi dan dia bilang bahwa Hana, dia sudah memutuskan semuanya dan dia udah bertekad banget dan percaya apa perasaannya dia. Dia bilang dia menyukai Jung Hana. Dan setelah itu Hana langsung kiss Bong Chulhui. Dan ternyata di sini Hana juga sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya. So, gimanakah kelanjutan kisahnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.